Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desa Tambusai dengan NPM 19101010. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam filsafat ilmu hukum. Baiklah, yang pertama itu adalah aliran positivisme hukum. Latar belakang dari aliran positivisme hukum atau legal positivism adalah filsafat positivisme yang dikembangkan oleh Auguste Comte tahun 1798 sampai dengan 1857. Sosiolog pertama yang juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Positivisme adalah filsafat bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman atau experience dengan menggunakan metode ilmiah atau scientific method. Pandangan bahwa pengetahuan yang benar hanyalah pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman atau experience atau empirisme sudah dikenal sebelumnya sejak abad 17. John Locke tahun 1632 sampai dengan tahun 1704 adalah orang yang pertama kali merumuskan secara sistematis tentang empirisme. Tapi Auguste Comte memberikan tambahan dengan menekankan pada penggunaan metode ilmiah dalam empirisme. Menurut Comte, semua ilmu berkembang menurut tiga tahap yang disebutnya hukum tiga tahap, yaitu adalah law of three phases, yaitu tahap pertama itu tahap bersifat teologi atau theological, yaitu semuanya mengacu pada Tuhan. Untuk tahap ini, Comte menunjuk pada masa sebelum revolusi Prancis 1789. Fase yang kedua itu adalah fase bersifat metafisika atau metafisikal, yaitu penjelasan spekulatif berdasarkan penalaran atau reasoning, tetapi belum ada pembuktian yang solid. Untuk tahap ini, Comte menunjukkan pada periode awal dari masa sesudah revolusi Prancis, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep seperti ini, hak manusia atau the droit de l'homme. Hak-hak seperti ini, hak asasi manusia, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang ketiga adalah fase bersifat positif ilmiah atau scientific, yaitu fase di mana pengetahuan diperoleh melalui ilmiah. Positivisme jelas menolak spekulasi metafisika seperti yang terdapat dalam teori hukum alam. Pandangan dasar positivisme hukum yaitu hukum tidak lain daripada hukum yang dibuat oleh manusia. Dengan ini, positivisme hukum menentang pandangan metafisika dari teori hukum alam. Apabila aliran hukum sebelumnya menganggap penting hubungan antara hukum dan moral, maka aliran hukum positif justru menganggap bahwa kedua hal tersebut merupakan dua hal yang harus dipisahkan. Pelopor dari aliran mazhab filsafat hukum ini menurut banyak penulis sebenarnya adalah Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai dengan 1832, ahli hukum dan filosof Inggris. Tetapi walaupun Bentham banyak menulis, beberapa di antaranya di mana salah satu yang terpenting tentang positivisme hukum yaitu The Limits of Jurisprudence Defined nanti dipublikasi tahun 1945. Karenanya muridnya John Austin yang lebih dikenal sebagai pelopor positivisme hukum. Dalam aliran positivisme hukum ini adanya tiga teori yang terkenal, yaitu teori perintah atau comment theory atau ilmu hukum analitis atau analytical jurisprudence, yang pada pendasarannya adalah John Austin 1790 sampai dengan 1850. Yang kedua adalah teori hukum murni atau pure science of law, René Rex Rey, dipelopori oleh Hans Kelsen tahun 1881 sampai dengan 1973. Yang ketiga adalah teori positivisme hukum dengan isi yang minimum dari hukum alam yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart. Teori perintah atau comment teori, pandangan Bentham dan Austin merupakan reaksi terhadap teori hukum alam atau natural law theory, khususnya teori hukum alam dari para tokoh gereja yang mengajarkan bahwa Tuhan telah menuliskan hukum dalam akal atau rasio manusia. Menurut mereka, teori tersebut telah menimbulkan banyak tafsiran-tafsiran yang sangat kuat dalam hukum Inggris. Menurut Austin, hukum positif atau positive law adalah perintah dari yang berdaulat, command of the sovereignty. Karenanya teori Austin dinamakan teori perintah atau command theory. Berdasarkan teori ini, Austin menyatakan bahwa apa yang disebut hukum internasional dan hukum kebiasaan atau customary law bukanlah hukum positif karena tidak bersumberkan pada perintah dari yang berdaulat.
Hukum internasional dan hukum kebiasaan hanyalah moralitas positif atau positif morality saja. John Austin membagi hukum dalam arti luas atas satu hukum ciptaan Tuhan, dan yang kedua adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang terdiri atas hukum dalam arti yang sebenarnya atau hukum untuk disebut hukum. Jenis hukum ini disebut juga sebagai hukum positif atau positive law. Hukum yang sesungguhnya ini terdiri atas hukum yang dibuat oleh penguasa seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Hukum yang disusun atau dibuat oleh rakyat secara individual yang dipergunakan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Contohnya hak wali terhadap orang yang berada di bawah perwalian, hak kurator terhadap badan atau orang dalam kuratele. Hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum. Jenis hukum ini tidak dibuat atau ditetapkan oleh penguasa atau badan berdaulat yang berwenang. Contohnya ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu dalam bidang keolahragaan, mahasiswa, dan sebagainya. Penting diperhatikan bahwa John Austin membedakan secara tajam antara jurisprudence atau ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagaimana adanya saja. Dalam hal ini mempelajari hukum positive law dan science of legislation atau ilmu perundang-undangan yang mempelajari bentuk-bentuk ideal dari hukum yang berdasarkan pada asas manfaat atau utility. Menurut John Austin, hukum positif merupakan sistem logis yang tertutup atau closed logical system. Oleh karenanya, penerapan hukum positif terhadap kasus-kasus konkret adalah dengan menggunakan metode deduksi. Austin menekankan berdasarkan teori perintahnya bahwa dalam menjalankan deduksi, hakim tidak boleh menilai isi peraturan dari segi moralitas, keadilan, dan sebagainya. Jika hakim tidak melaksanakan suatu hukum positif karena hakim memandangnya bertentangan dengan hukum alam atau natural law, misalnya, maka menurut Austin akan menyebabkan anarki. Teori hukum murni atau pure science of law Grover. Teori hukum murni atau Reine Rehlere atau pure theory of law adalah Hans Kelsen. Menurut Kelsen, ajaran merupakan reaksi terhadap perkembangan ilmu hukum yang sudah hampir sama dengan ilmu sosial, sehingga dengan ajarannya Kelsen bermaksud memisahkan antara ilmu hukum dengan ilmu sosial. Latar belakang pribadi Kelsen sendiri seorang Austria, yaitu masa mudanya hidup di bawah pemerintahan monarki pemerintah Austria-Hongaria pada tahun 1867 sampai dengan 1918 dalam negara yang demikian labil. Hukum itulah yang harus merupakan alat pengikat yang terpenting. Demikian pemikiran Kelsen. Hukum itu harus merupakan hukum yang dapat berlaku bagi Kristen, Islam, orang Turki dan Yunani, Katolik, Yahudi, dan Protestan. Hukum adalah suatu sistem dari peraturan-peraturan yang berisi apa yang harusnya atau tidak seharusnya dilakukan peraturan-peraturan. Itu sendiri merupakan while the status atau kehendak negara. Menurut Kelsen, sebagaimana ahli matematika tidak menghiraukan apa hasil pekerjaannya akan digunakan membuat jembatan atau menciptakan suatu sistem untuk menebak roulette di Monte Carlo. Demikian pula ahli hukum hanya perlu memperhatikan hukum sebagai norma murni. Menurut Kelsen, metode ilmu hukum dalam mengkaji atau menerapkan kaidah harus dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak relevan, seperti politik, sosiologi, etika, keyakinan, agama, dan sebagainya. Metode antara lain didasarkan pada dasarnya tata peraturan perundang-undangan atau Stufenbau der Rechtsordnung. Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma-norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Norma yang paling tinggi yang menduduki puncak piramida disebut oleh Kelsen dengan nama Grundnorm atau norma dasar atau Ursprungnorm. Sehubungan dengan itu ada fungsi khusus dari norma yang bersifat derogation atau menyampingkan, membatalkan
terhadap norma yang lain. Untuk itu dikenal sebagai asas lex superior derogat, legi inferiori, lex specialis derogat, legi generali, lex posterior derogat, legi superiori. Teori dari H.L.A. Hart, teori Herbert Lionel Adolphus Hart 1907 sampai dengan 1992 dinamakan teori positivisme hukum dengan isi minimum dari hukum alam atau minimum content of natural law. Walaupun Hart termasuk penganut positivisme hukum, tetapi Hart menerima adanya bagian tertentu dari hukum alam walaupun hanya secara minimum, sehingga ada yang mengatakan bahwa teori Hart juga merupakan kebangkitan kembali dari teori hukum alam. Hart mengupakan 5 arti dari positivisme hukum, yaitu 1. Anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah manusia. 2. Anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan yang seharusnya ada. Yang ketiga, anggapan bahwa analisis studi tentang arti dari konsep-konsepsi hukum layak dilanjutkan dan harus dibedakan, dan penelitian-penelitian historis mengenai sebab atau asal-usul dari undang-undang, dari penelitian-penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral atau sebaliknya. 4. Tanggapan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem logis tertutup, artinya putusan-putusan hukum yang tepat dihasilkan dengan cara-cara yang logis dari peraturan hukum yang telah ditentukan oleh dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral. 5. Anggapan bahwa penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan, seperti halnya dengan pernyataan-pernyataan tentang fakta dengan alasan yang rasional, petunjuk atau bukti. Walaupun demikian, H.L.A. Hart menerima masuknya hukum alam sekalipun hanya bersifat minimum. Apa yang diterima oleh Hart adalah yang dipandang merupakan inti atau core dari hukum alam. Menurut Hart, makhluk manusia secara kolektif dan individu-individu yang membentuk spesies ini memiliki keinginan untuk bertahan hidup atau survive. Nilai untuk bertahan hidup atau survive merupakan nilai dari hukum alam yang oleh Hart dipandang sebagai nilai yang diakui secara universal untuk peraturan-peraturan tingkah laku dari makhluk manusia lain. Baiklah, hanya itu bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.